Terkait dengan makan dan minum dari bejana emas dan perak, ini haram hukumnya, disepakati oleh para ulama dan ancamannya berat. Cuma persoalannya bagaimana kalau bejananya itu bukan emas dan perak seperti bejana Rasulullah tadi dari kayu nudar tadi. Tapi sudah retak. Ya kalau kita minum di situ airnya bisa bocor ya, rembes. Kemudian yang retak itu ditambal dengan bahan yang terbuat dari emas atau dari perak. Kalau dari besi dah tidak ada masalah. Kalau besi tidak ada masalah, tidak dipersoalkan. Ini masalahnya kalau dari emas bagaimana? Kalau piring tersebut atau gelas tersebut, cangkir tersebut dirapatkan ataupun ditambal dengan emas, di sini ada 5 pendapat. Ada satu pendapat mengatakan boleh, jaiz. Karena sesuatu yang ditambal dengan emas itu bukan emas. Dia tetap sifatnya kayu ataupun porselin, dia bukan emas. Hanya tambalannya saja sedikit, itu dimaafkan. Boleh. Satu pendapat. Pendapat kedua mengatakan makruh. Pendapat ketiga mengatakan haram, tidak boleh. Walaupun sedikit. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan Maliki. Kemudian yang keempat ada yang mengatakan mubah, boleh untuk kaum perempuan saja, bukan untuk laki-laki. Jadi ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kelima, boleh kalau sedikit, digunakan sedikit untuk menambal itu, masih dibolehkan. Jadi sebaiknya tidak kita lakukan karena memang khilaf para ulama di sini cukup kuat di sini, dan sebaiknya kita tinggalkan menambal atau merapatkan bejana dengan menggunakan emas. Bagaimana halnya kalau tambalan itu dengan menggunakan perak? Dan di sini jelas Anas bin Malik melakukannya. Hukum emas dan perak di sini ada sedikit dibedakan. Kalau cincin emas tidak boleh pakai, tapi kalau cincin perak diizinkan untuk dipakai. Jadi ada perbedaan antara emas dengan perak. Ya, ada kesamaan tapi ada perbedaan. Hukum tadbib dengan fiddah, dengan perak, menambal bejana yang retak tadi dengan perak. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, dilihat keadaannya. Pertama, kalau itu tujuannya untuk hiasan, bukan untuk satu keperluan, hanya untuk hiasan saja, maka muncul 2 hukum di sini. Ada pendapat bilang makruh, ada yang pendapat bilang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dibutuhkan, memang diperlukan, dan kadarnya hanya sedikit saja untuk menambal yang retak tadi, hanya sedikit kadarnya, dan memang ada keperluan untuk itu karena retak dan sebagainya, maka hukumnya mubah, boleh. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, dibutuhkan tapi jumlahnya itu besar, kadarnya itu besar atau banyak, maka di sini muncul 2 hukum, haram dan makruh. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri dilihat keadaannya, apakah ini untuk keperluan, ada satu keperluan, dan dilihat kadarnya banyak atau sedikit. Jadi kalau berkumpul dua unsur, hajah, keperluan, dan jumlahnya sedikit, kadarnya sedikit, maka disepakati hukumnya mubah, karena ini dipahami dari apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik terhadap qadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bejana yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipahami sebagai satu kebutuhan, keperluan, dan kadarnya sedikit. Makanya Anas melakukannya. Tapi kalau jumlahnya, kadarnya sudah besar, ini hukumnya sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Sedangkan emas dalam mazhab Syafi'i sama sekali tidak dibenarkan. Apakah itu untuk kebutuhan ataupun kadarnya sedikit atau banyak sama saja,
Itu tidak dibenarkan illa liddarurah, kecuali dalam kondisi darurat. Kalau darurat boleh, seperti umpamanya ada kasus pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bernama Arfajah ibni Asad. Arfajah ini suatu hari hidungnya terpenggal dalam sebuah peperangan, hidungnya terpotong. Jadi sudah tidak sempurna lagi hidungnya. Dia ada bagian dari hidung dia yang terpotong. Kemudian dia membuat hidung palsu untuk menambal hidungnya yang sudah hilang tadi. Sudah terpenggal sebagian dari hidungnya itu, ingin dibuat hidung palsu dari perak. Ketika dia memakaikan perak di hidungnya itu, ternyata menimbulkan masalah. Jadi menimbulkan bau yang tidak sedap, busuk. Akhirnya Nabi SAW menyuruh sahabat tadi menggantikan hidung palsu yang terbuat dari perak tadi dengan hidung palsu yang terbuat dari emas. Jadi ganti dengan hidung palsu emas, ini sehat. Tidak ada menimbulkan masalah, tidak ada bau dan sebagainya. Sehingga Arfajah tadi hidungnya itu sebagian hidung terbuat dari emas. Karena ini lid darurah, maka ini dibolehkan atau dibenarkan. Mungkin termasuk juga kasus gigi palsu dari emas atau dari perak. Nah, itu dilakukan oleh Utsman dan Anas bin Malik melakukannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh menggunakan gigi palsu terbuat dari emas ataupun dari perak. Walaupun mungkin di situ ada juga khilafiyahnya. Dalam mazhab Syafi'i dibenarkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis berikutnya 196, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Sabit Al-Bunani, seorang tabi'in, dari Anas bin Malik. Ia berkata, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi asy-syaraba kullah. Anas bin Malik mengatakan, aku telah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kadah ini, dengan cangkir ini, semua jenis minuman. Al-ma'a wan nabiza wal asala wal labana, yaitu air putih, nabiz, madu dan susu. Jadi Rasulullah minum segala jenis minuman yang dihalalkan ini dengan menggunakan cangkir tadi, disuguhkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik sebagai khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah minum air putih di situ, minum nabiz di situ, minum asal, madu di situ, dan minum susu juga di situ. Cuma di sini ada sedikit persoalan. Di sini ada kata-kata nabiz. Nabiz itu kalau kita lihat di dalam definisinya, itu adalah air yang direndam di dalamnya kurma muda atau anggur dan sejenisnya selama 1 malam. Kemudian saripatinya larut ke dalam air itu, dan ketika pagi tiba, air tersebut diminum, dan di situ ada rasa manis. Airnya sudah terasa manis, sudah terasa kurma atau rasa anggur dan sebagainya. Jadi rendaman buah-buahan terendam dalam air dalam jangka waktu tertentu sehingga airnya terasa manis. Ya, mungkin kalau sekarang orang bilang infus, ya, air infus water itu. Masukkan lemon atau sejenisnya atau nanas atau apa, dimasukkan ke dalam air tersebut, direndam. Itu namanya nabiz. Berdasarkan hadis ini Rasulullah minum nabiz. Tapi ada persoalan di dalam hukum fikih itu, mayoritas ulama mengharamkan minum nabiz. Jadi kenapa disebutkan dalam hadis Rasulullah minum nabiz, sementara ada ulama yang berpendapat haram minum nabiz, bahkan mayoritas. Ternyata di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah harus dibedakan antara nabiz, air rendaman tadi, rendaman buah-buahan tadi yang diminum oleh Nabi,
dengan yang dilarang oleh para ulama atau yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Jadi yang dilarang itu adalah air yang di dalamnya ada rendaman buah-buahan apabila sudah berubah bentuknya, rasanya, dan sudah memabukkan. Ini yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Jikalau sudah memabukkan, sudah berubah sifat-sifatnya, sudah ada tanda-tanda perubahan di situ, maka tidak boleh lagi diminum. Tapi kalau sekedar rendaman dalam beberapa waktu tertentu, beberapa jam, atau mungkin 1 hari 2 hari belum berubah, hanya yang ada rasa manis saja, belum terjadi perubahan yang memabukkan, maka nabis itu masih dibolehkan untuk diminum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum nabis. Dalam Sahih Muslim bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat nabis tadi di suatu hari, suatu malam, ya. Awwalul lail, pada permulaan malam, nanti di waktu maghrib, Rasulullah merendam buah kurma tadi. Kemudian sampai besok subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Keesokan harinya Nabi minum rendaman tadi. Kemudian masih diminum malamnya, setelah subuh, hari berikutnya malamnya masih diminum. Besok pagi masih minum, malamnya masih minum. Besok pagi sampai asar masih diminum. Jadi berapa hari itu? 2 hari atau 3 hari? Ketika nabis tadi masih tersisa, Rasulullah tidak minum lagi karena khawatir ini akan terjadi perubahan. Kalau ada yang masih tersisa sementara airnya belum berubah, belum memabukkan, maka Rasulullah memberi minum khadim. Pelayan-pelayannya dikasih minum. Belum memabukkan tapi syaratnya. Atau kalau sudah memabukkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuangnya. Karena sudah berubah dan tidak boleh lagi diminum. Jadi yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah nabis, rendaman tadi yang belum berubah sifatnya sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Belum jadi khamar. Ini masih boleh. Apalagi kalau seperti kita, jus itu ya. Kita blender, pakai blender atau juicer itu tidak masalah. Langsung diminum tidak ada masalah. Ini persoalannya air buah yang direndam tadi itu apa hukumnya. Jadi tinggal kita lihat saja keadaannya. Lihat keadaannya. Jadi bukan ukurannya 3 hari, 2 hari atau 1 hari. Kalau memang setengah hari pun dia sudah berubah, tidak boleh lagi kita minum. Mungkin ini tergantung juga cuacanya, iklim, tingkat suhunya juga itu mempengaruhi, atau dipengaruhi juga oleh tempat bejananya, tempat kita merendam itu bisa ada bejana-bejana tertentu yang membuat rendaman itu bisa cepat berubah sifatnya, itu tidak boleh. Atau kadang-kadang perubahan itu juga disebabkan karena percampuran, ada beberapa jenis buah-buahan kita campur sehingga membuat perubahannya lebih cepat, itu juga tidak dibenarkan. Makanya sebaiknya kalau kita minum nabis itu dipisah saja, jangan dicampur. Umpamanya dicampur kurma dengan zabib, itu jangan. Sebaiknya masing-masing. Kurma saja atau zabib saja atau nena saja seperti itu. Jadi semacam infus water tadi, kalau memang masih airnya masih belum berubah, itu bagus. Untuk kesehatan itu baik ya. Sudah terbukti itu bermanfaat untuk kesehatan kita. Asalkan tadi dilihat keadaan rendaman tadi tidak berubah. Jadi nabis yang seperti ini itu dihalalkan, para ulama sepakat boleh, tidak ada masalah. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis tadi dalam Sahih Muslim, karena Imam Nawawi beliau memberikan mensyarah Sahih Muslim dalam kitabnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan hadis-hadis tersebut menunjukkan bolehnya seseorang membuat nabis tadi, merendam buah-buahan di dalam air. Wa jawazi syurbin nabis, dan boleh minum nabis madama hulwan, selama rasa air itu masih manis, rasa buah-buahan tadi. Lam yataghayyar, dan dia belum berubah dan belum memabukkan. Itu komentar dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sementara nabis yang diharamkan oleh para ulama adalah nabis yang sudah berubah, jadi sudah mengarah kepada
sesuatu yang memabukkan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab 29 ini hanya mencantumkan 2 hadis saja tentang qadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat minum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga, dipelihara, disimpan dengan baik oleh Anas bin Malik, sahabat yang mulia, dan beliau menggunakannya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.